dari Tuhan Yesus kiranya melingkupi kita semuanya. Kesehatan, kekuatan ada di antara kita. Buletin Minggu tanggal 26 September 2021, Gereja Baptis Indonesia Jati Bening dengan tema Bersama Bersehati untuk Memajukan Gerejanya dengan subtema Mari bergandengan tangan menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Warta Gereja, dengan penuh syukur gereja menyambut Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semuanya dalam ibadah hari ini yang masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Selama diberlakunya PPKM darurat oleh pemerintah, maka ibadah dan kegiatan-kegiatan gereja dilaksanakan melalui Zoom. Bagi jemaat yang belum mengikuti Zoom dalam ibadah minggu, gereja juga menyiapkan rekamannya, yaitu melalui YouTube GBI Jati Bening. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Gereja sangat mengucapkan terima kasih kepada Saudari Andika Rian Saputra yang menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Selamat datang Pak Dika di GBI Jati Bening. Seluruh petugas yang melayani hari ini melalui Zoom dari rumah masing-masing. Tidak lupa GBI Jati Bening mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada keluarga Bapak Agustin Samusir yang sudah memberikan rumahnya untuk ditempati sebagai pastori beberapa tahun. Dengan ini juga Bapak Pendeta Edi Sujarwo dan keluarga juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat GBI Jati Bening di dalam kemarin membantu bersama pindahan dari Cikunir ke gereja di Ruko Bougainville. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semuanya. Berita duka cita, telah dipanggil Bapa di surga, Ibu Sarmini Rasid, ibunda dari Bapak Dasa Susila dengan usia 98 tahun pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 di Salatiga. Kemudian yang kedua, ayahanda dari Bapak Rajit Depnat pada hari Kamis tanggal 23 September di India. Gembala sidang dan seluruh jemaat mendoakan kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Kegiatan gereja, mari mendukung dan mendoakan kegiatan-kegiatan gereja kita yang diadakan melalui virtual. Yaitu yang pertama, musyawarah sekolah minggu akan diadakan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 dimulai jam 7 malam melalui Zoom meeting. Bapak, Ibu, dan Saudara guru-guru sekolah minggu dimohon untuk kehadirannya bergabung bersama dalam Zoom meeting besok tanggal 30. Kemudian di bawah ini ada jadwal kegiatan rutin melalui Zoom, yaitu hari Minggu seperti biasa jam 8 sampai jam 9 pagi acara sekolah minggu dari masing-masing kelas. Kemudian jam 9 sampai jam 11 yaitu acara ibadah. Kemudian untuk hari Selasanya, minggu ke-1 dan minggu kedua jam 19.30 atau jam setengah 8 malam sampai selesai KPW gabungan. Jadi mohon semuanya KPW bisa mengikuti untuk sharing bersama, berbagi bersama. Kemudian minggu kedua dan keempat dimulai jam 19 jam 7 malam sampai selesai, yaitu persekutuan WBI. Untuk hari Rabu jam 19 sampai jam 20, jam doa Rabu. Kemudian untuk hari Kamis, minggu pertama jam 19 sampai selesai musyawarah perancang. Untuk minggu keempat jam 19 musyawarah sekolah minggu. Untuk hari Jumat jam 19 sampai jam 20 yaitu latihan persiapan ibadah. Kemudian untuk setiap hari Jumat minggu ketiga yaitu ada
doa BPD Jabatara dan doa malam GPI Jati Bening. Untuk hari Sabtu jam 5 pagi yaitu doa fajar dan persekutuan PKMB. Nanti juga ada pokok-pokok doa yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Sujarwo. Kemudian ada ucapan selamat ulang tahun dari gereja untuk tanggal 26 ini kami GPI Jati Bening mengucapkan selamat ulang tahun untuk dari Stevi Karis Septiana, kiranya roh hikmat Tuhan melingkupi, kesehatan, kekuatan, semakin sukses dalam belajarnya. Selamat ulang tahun. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita siapkan hati, jiwa kita duduk dengan tenang, kita siapkan jiwa kita untuk mulai ibadah. Mari kita pujikan nama Tuhan, kita masyurkan namanya, mari kita bersukaria. Waktu kami persilakan Mas Brian. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita masyurkan nama Tuhan, lagu tema gereja kita. Kita siapkan jiwa kita, bersatulah bagi gerejanya. Mari umat Tuhan di Jati Bening bekerja sama untuk gerejanya. Kerahkanlah karunia yang ada
hati diambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan teracap yang berdenting. Pujilah dia dengan teracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam hati, di dalam doa. Mari kita berdoa menghadap Tuhan. Puji syukur luar biasa ya Tuhan, anugerah yang luar biasa atas nafas kehidupan sampai detik ini. Tuhan, atas anugerah-Mu ini izinkan kami ya Tuhan, untuk mengucapkan terima kasih atas waktu, kesempatan bisa beribadah bersama. Tuhan Yesus, dari awal pertengahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Urapi, berkati dari Andika yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hanya roh hikmat-Mu yang ada. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk pembacaan Alkitab. Mari kita pujikan nama Tuhan, ingat akan nama Yesus. NP 271, bait pertama, kedua, dan ketiga. Saya persilakan Mas Brian. Saya persilakan Saudari Angelika Mano, waktu saya persilahkan diambil dari 2 Korintus 2 ayat 1 sampai 11. Monggo Mbak Anji. 2 Korintus 2 ayat 1 sampai 11. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepada kamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini.
yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Terima kasih Mbak Enji. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk doa syafaat, nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Sujarwo. Tapi mari kita siapkan dengan pujian Walau Seribu Rebah. Mari Mas Brian. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Monggo Pak Pendeta Edi. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan berdoa untuk mengangkat sahabat kita. Mari kita berdoa. Kami panjatkan syukur kepadamu Tuhan karena kebaikan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Hari ini kami bisa berkumpul bersama Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, mengkuduskan hari Sabat-Mu. Tuhan Yesus, kami membahas sahabat kami di tengah ibadah kami hari ini. Tuhan berkenan memberkati pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami di gereja-Mu ini. Tuhan buat segala sesuatu yang dahsyat, baik dalam program-program gereja kami, demikian pula kebutuhannya, bahkan kami juga percaya kalau Tuhan terus menyatukan kami menjadi satu hati, seia sekata untuk membangun pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami berdoa juga Tuhan memberkati kebutuhan-kebutuhan gereja. Kami bersyukur kalau
segala sesuatu Tuhan selalu peduli untuk gereja kami. Bahkan kami merasakan Tuhan turut bekerja untuk terus mendatangkan yang terbaik, dan ini semua terbukti. Kami percaya kalau Tuhan pasti terus memberkati gereja kami. Untuk kebutuhan balik nama gedung gereja yang sekarang ini sedang proses, kami juga berdoa untuk kebutuhan setiap kegiatan dan juga untuk kebutuhan gerejamu. Kami juga bersyukur untuk rumah pastori yang sudah selesai dan sudah kami tempati. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak terhingga. Dan kami serahkan pula Tuhan untuk kebutuhan PI yang sangat besar. Kami harus memperhatikan cabang-cabang kami. Kami percaya kalau Tuhan tidak pernah tinggal diam, kalau Tuhan selalu mencurahkan berkat, sehingga kebutuhan pelayanan penginjilan kami untuk memberkati banyak pekerjaan Tuhan, Tuhan akan siapkan semuanya. Di gereja cabang kami masing-masing mereka punya pergumulan, tetapi kami percaya kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sehingga segala kebutuhan dapat tercapai. Kami juga berdoa, Tuhan terus memberkati dalam perjalanan gereja kami, khususnya ketika kami harus membangun lingkungan. Kami bersyukur kalau sampai detik ini hubungan kami dengan masyarakat sekitar sangatlah baik. Dan biarlah ini akan terus kami kembangkan. Dengan kami terus menjadi jemaat yang ramah, yang murah senyum, dan bahkan menjadi jemaat yang sangat menghormati setiap orang-orang yang ada di sekitar wilayah gereja kami. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya kuasa daripada Tuhan tercurah atas gereja kami. Dalam kegiatan-kegiatannya yang sekarang ini kami masih menggunakan Zoom, Tuhan juga berkati. Kami merindukan untuk ibadah secara offline, sehingga kami bisa merasakan persekutuan yang dahsyat. Dan kami serahkan semua jemaat Tuhan yang mungkin hari ini kurang sehat badannya. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Mungkin juga di saat-saat virus corona masih mewabah di negeri kami, ada banyak pekerjaan jemaat Tuhan yang terdampak, sehingga berkurangnya pemasukan ekonomi mereka. Kami percaya kalau Tuhan mencukupkan, sehingga berkat Tuhan mengalir atas semua jemaat Tuhan. Terus berkatilah jemaatmu, jadikan mereka jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang setia, karena hanya itulah kami bisa merasakan berkat-berkat tercurah atas mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami mengangkat dua syafaat ini, dan akhirnya kami serahkan negeri kami. Tuhan berkati dari Sabang sampai Merauke. Biarlah negeri kami selalu diberkati Tuhan, khususnya penanganan pandemik yang masih mewabah, apalagi kasus-kasus baru, klaster baru ketika sekolah dibuka secara online. Kami berdoa supaya virus corona ini akan berhenti total, sehingga aktivitas negeri kami, masyarakat bisa bekerja dengan tenang, tanpa rasa takut, dan segala ekonomi berjalan kembali baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta untuk doa syafaatnya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita bersyukur untuk berkat-berkat-Nya dalam suasana seperti ini, tapi kita terus bersyukur dalam hal apapun. Mari kita pujikan nama Tuhan untuk menyiapkan berkat dari Tuhan. Kita pujikan dari NP 316, Tuhan Yesus Bunga Bakung, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Mas Brian, kami persilahkan. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, hanya Dialah terindah bagiku.
Panggilan memberi diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Nanti saya mohon untuk doa persembahan ini Ibu Sukini Sudarto untuk doa persembahan. Beginilah firman Tuhan dari Amsal 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Untuk persembahan dan sepuluhan bisa ditransfer melalui layar yang sudah ditampilkan oleh tim multimedia. Jadi seluruh jemaat kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan dan persepuluhannya. Jadi sudah terpampang untuk nomor rekening yang untuk baik itu janji iman PGG, persembahan persepuluhan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Untuk doa persembahan dan persepuluhan, saya mohon dengan hormat Ibu Sukini Sudarto, waktu saya persilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami haturkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, karena pagi ini kami masih dapat berbakti dan beribadah kepada Tuhan, meskipun melalui virtual kami tetap dapat berbakti. Dan kami juga mengucap syukur kalau kami juga masih dapat memberikan persembahan. Tuhan sangat baik, Tuhan sangat memberikan berkat yang berlimpah-limpah kepada kami di setiap keluarga-keluarga di Gereja-Mu Jati Bening. Kami juga mengucap syukur kalau gereja juga memberikan kesempatan, memberikan nomor rekening, sehingga kami dapat melakukannya, memberikan persembahan yang walaupun kami tidak dapat datang ke gereja-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk semua ini. Kami juga berdoa untuk biaya-biaya yang diperlukan untuk gereja kami. Tuhan mencukupkan dan juga Tuhan menolong setiap panitia keuangan bendahara gereja dapat mengelolanya dengan baik. Dan kami selaku jemaat-Mu, kami ingin tetap setia dan taat karena ini juga salah satu perintah dari Tuhan untuk dapat memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan. Kami ingin menghaturkan puji syukur kami kepada Tuhan atas kesehatan, kekuatan, dan juga keluarga yang selalu bahagia karena berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkanlah ibadah kami ini juga boleh berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bude. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti akan disampaikan oleh Saudari Andika, yaitu Andika Rian Saputra ini nanti yang akan melayani di cabang U Karyada di Lubuk Linggo. Untuk menyiapkan firman Tuhan, yaitu di kehidupan yang membangun, kita akan disiapkan pujian istimewa dari Ibu Lydia dan adik Sadi. Waktu saya persilahkan Ibu Lydia. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kami akan membawakan sebuah pujian persembahan dari NP 335 dengan judul Dalam Taman, In the Garden. I come to the garden.
Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji nama Tuhan. Yang saya hormati Pak Pendeta Edi Sujarwo, Pak Hardi, dan juga rekan-rekan sekalian yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, bahkan juga Bapak Ibu Saudara yang melayani dengan luar biasa di rumah masing-masing. Pujian-pujian yang disampaikan sangat luar biasa, sangat memberkati kita sekalian ya. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kesempatan untuk bisa mengikuti sekolah minggu gabungan ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang bertanya-tanya, ini siapa baru masuk ya? Mungkin di gereja ini sudah memberikan perkenalan bagi saya dan saya percaya sudah dikenalkan dan mungkin inilah saatnya ya. Inilah saya memperkenalkan diri saat ini. Nama saya Andika Rian Saputra. Puji Tuhan saat ini saya sudah menyelesaikan perkuliahan saya di STT Baptis Jakarta dan saya kelahiran dari Lampung ya Bapak Saudara. Jadi di Lampung memang dari kecil saya dilahirkan sana meskipun memang orang tua saya juga transmigran ya, transmigrasi dari Jawa Timur dan tinggal di Lampung. Jadi saya bukan orang suku Lampung ya, tapi memang tinggal di Lampung dan saat ini masih ada orang tua di sana, puji Tuhan. Mereka sangat senang ketika saya sudah menyelesaikan perkuliahan dan meskipun saya terakhir kali pulang kampung itu 2 tahun yang lalu ya. Jadi mereka juga sangat rindu untuk bisa bertemu dengan saya. Oleh karena itu nanti mohon dukungan doanya, rencananya minggu depan saya akan kembali ke Lampung dulu sebelum nanti akan melanjutkan pelayanan yang akan bekerja sama dengan Gereja Baptis Indonesia Jati Bening dan bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya itu perkenalan singkat dari saya. Kalau mau nanti setelah ibadah atau juga ada kontak yang bisa dibagikan, kita akan semakin banyak berkenalan. Nah, kita akan mempersiapkan diri kita akan mendengarkan firman Tuhan, kesempatan yang sangat luar biasa juga yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang saya undang Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, untuk kesehatan, untuk kekuatan, nafas kehidupan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di masa yang sulit ini Engkau masih memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, dan memberikan kesempatan untuk memahami firman-Mu, untuk bersama-sama belajar bagaimana firman Tuhan menjadi landasan hidup kami, bagi kami menjalankan kehidupan kami, dan kami bisa berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pemahaman kepada kami dan hamba yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, biarlah Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan biarlah firman Tuhan saja yang sampaikan dan semua itu untuk mengubahkan jemaat Tuhan, untuk semakin menjadi jemaat yang serupa dengan Kristus, yang memuliakan nama Tuhan, menjadi dampak bagi sesama, menyebarkan Injil kasih karunia-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, bukakan hati pikiran kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan melihat bagian dari firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11. Nah, ketika saya mendapatkan tema, waktu itu saya meminta tema dari Pak Bagus, tema untuk bulan ini dan juga saya percaya ini adalah tema yang hidup ya, bukan hanya bulanan atau juga tahunan, tapi ini yang menjadi dasar yaitu tentang kebersamaan ya. Saya sangat terkesan wow, ketika gereja Tuhan bisa memiliki kebersamaan, ketika gereja Tuhan menjadi bagian-bagian tubuh Kristus gitu ya. Kita di gereja ini bukan untuk berkompetisi, bukan saling mengunggulkan, memberikan diri kita yang lebih hebat, kita yang lebih mampu, tapi bagaimana kita bisa merendahkan diri, bagaimana kita bisa merendahkan hati kita untuk melayani Tuhan, untuk bersama-sama bergandengan meninggikan nama Tuhan. Kita akan melihat bagian dari firman Tuhan 2 Korintus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11 ini tentang kebersamaan. Jadi ternyata Korintus ini adalah satu wilayah yang menjadi tempat yang dilayani oleh Rasul Paulus sebelumnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana penggambaran Korintus ini, kita bisa lihat di Korintus pasal yang pertama, kita lihat bagaimana ternyata Korintus ini adalah suatu daerah yang ternyata orang-orangnya itu bisa dikatakan bahwa
masih rendah secara rohani ya. Kalau kita perhatikan di pasal yang pertama itu Rasul Paulus memberikan teguran bagaimana ternyata mereka itu masih mengkotak-kotakan diri mereka ya. Bagaimana mereka ketika ada di sana, wah saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Kristus. Jadi mereka belum memahami secara sepenuhnya bagaimana menjadi keluarga Allah itu, bagaimana menjadi keluarga yang bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Nah, tema kebersamaan ini kalau kembali melihat, saya sedikit bersaksi bahwa 4 tahun saya dipaksa ya, meskipun sepertinya agak negatif, tapi saya bersyukur ketika 4 tahun ada di STT Baptis Jakarta, karena di sana ada asrama, jadi 24 jam itu saya bersama dengan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya saya tidak berpikir bahwa ternyata wah ada orang dari Maluku, orang dari Medan, orang dari Kalimantan gitu ya. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada berbagai macam orang dengan karakternya, dengan bahasanya, dengan cara berpikirnya, bahkan juga dengan cara berkata-katanya gitu ya. Sempat tersinggung, iya, tidak apa-apa gitu ya. Jadi ketika beraktivitas mungkin mereka menganggapnya ya itu hanya obrolan saja, hanya sekedar teguran, tapi mungkin karena saya dari keluarga Jawa juga ya, tidak biasa mendengar suara yang keras gitu, tekanan yang keras gitu ya. Saya merasa tersinggung. Jadi dari hal itu saya melihat bahwa inilah artinya kebersamaan gitu ya. Selama 4 tahun saya menjalani, wah luar biasa sekali Tuhan berkarya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian di gereja ini saya percaya sudah banyak sekali mengalami pengalaman juga ya tentang kebersamaan ini. Nah, kembali kita akan melihat lagi di Korintus ini. Bagaimana jemaat itu harus bersatu juga. Secara khusus kalau kita lihat di Korintus pasal yang pertama, di 1 Korintus ini, itu banyak sekali ajaran-ajaran Rasul Paulus yang memberikan teguran yang sangat keras sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau coba kita lihat di 1 Korintus pasal yang ketiga, itu di ayat yang ketiga, ini bukan ayat yang asing pasti. 1 Korintus pasal yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukan hal ini menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Kalau kita lihat di ayat yang ke atasnya, di ayat yang kedua itu, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi kita melihat gambaran bahwa ternyata orang-orang di Korintus ini masih bayi secara rohani. Mereka masih mendapatkan susu ketika mendapatkan pengajaran. Jadi mereka tidak bisa diajari satu hal yang keras gitu ya. Jadi orang-orang di Korintus itu juga secara intelektual mereka memang memiliki kelebihan, tapi secara moral, maaf saya katakan, mereka bejat. Kenapa? Kalau kita perhatikan lagi sedikit di bagian pasal yang kelima, di pasal yang kelima 1 Korintus itu, Rasul Paulus mengatakan bahwa memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Wah, ini adalah satu fenomena yang sangat-sangat tidak lazim ya. Jadi ada anak yang tinggal atau juga sebenarnya dalam bahasa aslinya itu lebih mengartikan kepada seorang anak yang berzinah dengan ibu dari dirinya. Dan saya coba gali lagi, ternyata ini adalah ibu tirinya. Jadi ayahnya punya istrinya ini bukan ibu kandung dari sang anak, dan sang anak ini berzinah dengan sang ibu tadi. Wah, betapa luar biasanya dosa yang mereka lakukan ini. Ini baru satu hal Bapak Saudara. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat masih banyak lagi hal-hal lainnya. Kalau kita lihat bayangan ini, anak ini saja sudah berzina dengan istrinya. Bagaimana kelakuan ayahnya begitu ya. Jadi betapa orang-orang di Korintus ini penggambarannya sangat bejat gitu ya. Dan oleh karena itulah Rasul Paulus menuliskan di 2 Korintus ini. Sebenarnya di 2 Korintus ini tidak berisi hal-hal yang mendoktrin, tidak banyak hal-hal prinsip yang disampaikan, tapi lebih kepada pesan yang mengevaluasi, yang menyadarkan, ini loh tujuan dari penulisan suratku. Inilah yang aku mau dari antara kamu semua. Coba kita lihat di 2 Korintus pasal yang kedua ini.
di ayat yang pertama, aku mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Nah, kenapa di bagian ini dikatakan nanti aku tidak akan datang ke Korintus dulu, karena nanti ketika aku datang ke sana aku akan menimbulkan duka cita. Alasannya adalah bahwa ternyata ketika nanti Paulus datang ke Korintus, dia akan memberikan teguran yang keras kepada mereka, sehingga akhirnya mereka akan berduka cita lagi. Mereka akan merasa, wah keras sekali teguran ini, dan akhirnya mereka akan merasakan duka cita. Itulah yang dimaksud di ayat yang kedua. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku. Jadi harapan Paulus adalah ketika dia nanti datang ke Korintus, dia akan bertemu dengan jemaat Tuhan yang saling bergandengan tangan, jemaat yang senyum, bertegur sapa. Tapi karena kelakuan mereka, oleh karena perbuatan mereka yang masih salah, ya Paulus itu tegas. Dia menyampaikan apa yang salah, harus diperbaiki. Dan Paulus tahu konsekuensinya ketika Paulus mengatakan ada yang salah dan harus diperbaiki, tegurannya itu keras, mereka akan berduka cita. Dan Paulus tidak mau hal itu, Bapak Saudara. Jadi hal pertama yang bisa kita pelajari dari hal ini adalah orientasi kita itu kepada sukacita. Jadi kalau Rasul Paulus itu betapa rindu bahwa jemaat yang ada di Korintus ini bersukacita. Dia tidak mau melukai hati jemaat. Tapi bagaimana caranya kalau mereka masih hidup belum benar di hadapan Tuhan? Paulus sangat rindu bahwa mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan teguran-teguran yang banyak sekali di 1 Korintus itu. Jadi bagaimana Paulus sangat rindu kepada jemaat untuk bersukacita. Akhirnya dia menuliskan surat ini. Di pasal kedua, ayat yang ketiga, kita melihat bahwa ternyata maksud dari Paulus ini adalah supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka. Ia harus membuat aku gembira. Nah, itu. Kita lihat lagi di bagian pasal kedua, ayat yang keempat ini. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Jadi Rasul Paulus mengajarkan atau juga memberitahukan kepada mereka bahwa saat ini aku menulis surat ini dengan hati yang sesak loh. Hati yang cemas. Wah, nanti kalau ternyata jemaat memiliki hati yang sakit dan kecewa, bagaimana ya? Dan hal yang menarik lainnya Bapak Saudara yang saya lihat dari bagian ini adalah Paulus mengatakan bahwa dan dengan mencucurkan banyak air mata. Jadi saya melihat bagian ini ketika Paulus menulis surat ini, memberikan teguran ini kepada jemaat di Korintus, dia itu mencucurkan air mata. Jadi mencucurkan air mata itu bukan berebes ya, bukan hanya mengisap-ngisap berkaca-kaca gitu ya. Tapi dia mencucurkan air mata, dia meneteskan air mata itu. Jadi ini menggambarkan apa sesungguhnya? Di bagian akhir, ayat yang keempat ini mengatakan, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Itulah alasan terbesarnya. Jadi Paulus ingin bahwa jemaat itu tahu kasihku itu besar sekali kepada kamu sekalian. Dan kasih dalam bagian ini lebih mengarah kepada agape, kasih Allah itu. Saya yakin gereja ini sudah diajar dengan luar biasa oleh Pendeta Edi Sujarwo tentang kasih ya. Tentang kasih agape ini, bagaimana kita bisa menerapkan. Dan itulah yang dipakai oleh Rasul Paulus juga di bagian ini. Jadi dia ingin menyatakan bahwa dia sangat mencintai, sangat mengasihi jemaat ini. Dengan mencucurkan air mata itu, ini bukan hal yang lebay Bapak Saudara ya. Jadi bukan Paulus itu berlebihan. Tapi memang ini adalah curahan hatinya yang terdalam. Wah, jemaat yang Tuhan percayakan di Korintus ini harus berubah. Mereka harus mengalami pembaharuan budi dan mereka harus hidup serupa dengan Kristus, meninggalkan dosa-dosa mereka. Ada kesalahan yang terjadi di orang-orang Korintus ini. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita, ini menjadi tantangan bagi kita gereja masa kini. Ketika tema bulan ini mungkin atau juga tahun ini tentang kebersamaan. Gereja yang bersama-sama
membangun. Kehidupan yang sama-sama membangun. Itu yang seperti apa? Kalau bagian ini menyatakan kepada kita bahwa kita harus memberikan kasih. Paulus tahu bahwa jemaat di Korintus ini berbuat salah. Paulus tahu salahnya ini tidak main-main gitu ya. Dosanya itu sangat-sangat tidak normal gitu ya. Tadi di 1 Korintus menyatakan bahwa dosa seperti ini nih tidak aku jumpai di tempat lain gitu ya. Kok kalian bisa melakukan seperti ini? Tadi ya, ketika seorang anak berzinah dengan istri dari ayahnya, dan sebenarnya itu adalah istri tiri, ibu tiri dari anak itu juga. Kenapa bisa terjadi demikian? Dan itu satu hal yang Paulus baru dengar. Belum lagi kesalahan-kesalahan lainnya yang tidak dituliskan dalam bagian ini. Jadi kita bisa mendapat gambaran bahwa orang di Korintus ini mengecewakan loh sebenarnya. Orang di Korintus ini tidak pantas mendapatkan kasih karunia. Orang di Korintus ini tidak pantas mendapatkan perasaan hati Paulus yang mendalam tadi. Ketika dia menuliskan suratnya tadi, dia mencucurkan air mata yang sangat banyak sekali. Tidak pantas seharusnya. Tetapi karena kasih agape, karena kasih yang mendalam, orang yang seharusnya tidak mendapat bagian untuk dikasihi, untuk diselamatkan, tapi dikasihi. Sama seperti kita, sama seperti saya. Saya bukan siapa-siapa Bapak Saudara. Saya orang biasa, dari keturunan biasa juga, bukan bangsawan gitu ya. Tapi saya mau memberikan diri saya sepenuhnya bagi pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, apapun yang Kau berikan, visi apapun yang Kau berikan, saya akan lakukan. Dan saya yakin bahwa Engkau bersama-sama dengan aku. Dan hanya itu saja. Saya orang berdosa, saya orang yang lemah. Secara manusia juga lemah. Tapi Tuhan mau memilih saya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada dosa-dosa yang dilakukan, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Apalagi ketika sekarang kita jarak sangat memisahkan kita ya. Kita tidak bisa bertemu langsung. Kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana ketika beribadah ya. Mungkin ketika di gereja ini, di ruangan ini, ya kita bisa lihat, oh duduk di sini keluarga Bapak A, keluarga Bapak Hardi, mungkin di keluarga di sebelah sana. Kita bisa melihat secara langsung. Tapi kalau di ruang Zoom seperti ini, wah mungkin dengan santai, mungkin tadi ketika mau beribadah tidak mempersiapkan diri dengan baik ya. Tapi saya yakin kita semua mempersiapkan diri dengan baik ya Bapak Saudara ya. Nah, mungkin kesalahan seperti itu yang kita lakukan, tapi kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nah, dari bagian yang pertama ini, ketika persekutuan kita berorientasi pada sukacita, apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah penerimaan. Ketika Paulus tadi menerima jemaat, menerima mereka yang berdosa, kita juga harus menerima rekan-rekan kita sekalian. Mungkin ada di antara rekan-rekan kita yang berbuat salah kepada kita. Mungkin ada di antara rekan-rekan kita yang mengecewakan kita. Ketika dalam persekutuan, wah memberikan idenya banyak sekali, memberikan masukan banyak sekali, tetapi orang lain yang suruh bekerja misalnya ya. Misalnya seperti itu. Apakah kita masih mengasihi dia? Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa ternyata Paulus sangat mengasihi orang-orang di Korintus ini. Dia menegur juga, unek-uneknya dia sampaikan juga di sini. Jadi kalau saya lihat beberapa buku mengatakan bahwa 2 Korintus ini adalah isi hatinya Paulus, unek-uneknya gitu ya. Jadi aku tuh pengen seperti ini, aku sangat mencintai orang-orang di Korintus, aku sangat mengasihi mereka. Itulah isi hati terbesarnya. Nah yang kedua yang bisa kita pelajari dari nats ini, di ayat yang ke-5 sampai yang ke-10, kita perhatikan bahwa ternyata di ayat yang ke-6, Paulus mengatakan, bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Maksudnya apa? Jadi ketika jemaat ada yang berbuat salah, bisa dikatakan di sana ada orang yang sudah Paulus mentoring, dan dia seperti mendapatkan satu otoritas untuk memberikan teguran. Dia menegur orang-orang yang berbuat salah tadi. Mungkin ada yang berzina dengan keluarganya, melakukan hubungan sedarah, atau juga masih ada dosa-dosa lainnya. Selain orang-orang yang dipilih tadi, tapi ada mungkin juga ada jemaat yang memberikan disiplin kepada orang yang berbuat dosa itu. Supaya
orang itu mengalami perubahan. Nah di bagian yang kedua ini, di bagian 2 Korintus ini, ayat yang ke-6 tadi mengatakan bahwa bagi orang yang demikian sudah cukup. Tolong, disiplin yang mereka terima saat ini cukup. Mungkin kemarin kalian menempatkan dia sebagai orang yang dikucilkan, orang yang tidak layak. Kalau awalnya dia mendapatkan tanggung jawab dalam pelayanan untuk, mungkin kalau sekarang WL, pemain musik, atau juga petugas-petugas lainnya, tidak dipakai dulu. Tapi sekarang ini, Paulus mengatakan bahwa cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Nah ini juga menarik, sebagian besar dari kamu. Jadi sebenarnya di ayat kelima mengatakan bahwa, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disediakannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkannya. Nah di sini dikatakan bahwa hanya ada beberapa orang saja, beberapa orang yang melakukan kesalahan sebenarnya. Tapi di ayat yang ke-6 mengatakan bahwa sebagian besar dari kamu memberikan teguran kepada si orang ini tadi. Sekarang saatnya cukup teguran itu. Di ayat yang ke-7 mengatakan, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Nah, mungkin ada pengalaman di antara kita sekalian. Ketika ada perselisihan, ketika ada bentrok, ketika ada salah pendapat, atau belum ada kesehatian, kita mendisiplin orang mungkin. Dan dia tidak mendapatkan tanggung jawab dalam pelayanan, atau juga bahkan ya sudah off dulu, cukup dulu, mungkin seperti itu ya. Sekarang saatnya, terima dia lagi, ampuni dia, dan bawa lagi dalam persekutuan. Karena dampaknya Paulus mengatakan di ayat selanjutnya, sebab itu aku menasihatkan kamu di ayat yang ke-8 supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Nah, kasihnya ini juga bukan hanya yaudah ayo ikut persekutuan lagi, ayo kita bersama-sama guyup lagi dalam persekutuan ini, dalam gereja ini misalnya. Bukan hanya sebatas mengajak saja, bukan hanya sebatas bersimpati, tapi lebih kepada berempati. Ayo sungguh-sungguh ikut. Jadi ketika ada hal yang harus dia perbaiki terkait dengan kesalahan tadi, terkait dengan dosa tadi, dia harus dibimbing, dia harus diarahkan untuk terus diajak. Nah, itu yang Paulus inginkan supaya jemaat di Korintus ini saling membangun. Nah, di ayat yang ke-9, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat ini kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Di bagian yang kedua, kita melihat bahwa ternyata Paulus ingin jemaat itu memiliki ketaatan. Jadi kalau yang pertama tadi berorientasi pada sukacita, yang kedua sekarang berorientasi kepada ketaatan firman Tuhan. Kenapa di ayat 9 ini mengatakan untuk menguji kamu supaya taat dalam segala sesuatu? Karena Paulus mau supaya mereka bukan hanya menyembah Tuhan, bukan hanya berdoa, bukan hanya membaca Alkitab mungkin, bukan hanya melakukan pelayanan penginjilan. Tapi Paulus mengatakan kamu harus taat dalam segala sesuatu. Ya mungkin ada yang melakukan pelayanan kepada Tuhan itu penginjilan mungkin satu, pelayanan musik mungkin, atau pelayanan lainnya. Tapi dia tidak mau mengampuni. Nah, ini yang dimaksud oleh Paulus ini. Jadi mungkin ini adalah hal yang kecil, hal yang sederhana. Tapi kalau ini tidak dilakukan, akibatnya fatal. Akibatnya itu bisa kita lihat di ayat yang ke-10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Dan di ayat yang ke-7, bagian terakhir, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Supaya dia jangan binasa. Ketika kita mau mengampuni orang, artinya kita mengasihi dia. Karena kalau orang atau juga jemaat di antara kita tidak kita kasihi, tidak kita rangkul, tidak kita ajak lagi dalam kumpulan persekutuan kita, entah itu sekolah minggu, atau juga WBI, PBI, lain sebagainya, orang itu pasti akan merasakan yang pertama kepahitan, wah kok aku terus-terusan dihakimi, aku terus-terusan tidak dianggap oleh mereka. Aku terus-terusan disiplin. Akhirnya dia akan menimbulkan pola pikir yang, wah ternyata gereja seperti ini toh. Katanya mengasihi, mana kasihnya?
Tidak ada diri yang mau merangkul seperti itu. Nah akhirnya maksud dari binasa ini dia akan meninggalkan persekutuan, dia akan meninggalkan Tuhan, dan justru dia tidak membawa kesan yang baik terhadap gereja itu. Wah, betapa menyedihkannya ya, saudara ya. Jadi inilah maksud dari Paulus. Kita harus mengasihi, kita harus mengampuni dia, membawa dia dalam persekutuan lagi. Memang dalam kasih itu ada hal yang tidak bisa dihindari, yaitu tentang disiplin. Jadi teguran memang harus tetap dilakukan, tapi memang tetap ada batas-batasnya. Teguran harus disampaikan supaya kehidupannya lebih benar. Firman Tuhan mengatakan dia harus bertobat, dia harus bertobat. Ketika dia harus didisiplin, lakukan. Setelah itu kita harus menerima dia kembali. Itulah yang Tuhan inginkan juga dalam persekutuan kita, dimanapun kita berada. Bagaimanapun bentuk persekutuan kita. Jadi hubungan antara jemaat itu pasti ada sajalah cerita-cerita. Mungkin dalam keluarga saja saya pribadi mengalami bahwa ada hal-hal yang sederhana tapi perkataan itu selalu diingat gitu ya. Jadi saya 4 tahun terakhir ini saya kebanyakan tinggal di pastori dan di sana ada anak-anak pendeta. Memang saya di awal-awal tahun, 2 tahun pertama itu wah sukacita sekali gitu ya. Bisa bertemu dengan mereka, bisa berkomunikasi dengan mereka. Tidak ada satupun masalah gitu ya. Tapi ketika tahun ketiga, tahun keempat, sampai sekarang seringkali wah usulannya enggak bisa begitu dong. Gitu ya. Jadi pasti ada saja hal-hal seperti itu. Jadi saya bersyukur karena banyak sekali kasih karunia yang saya terima ketika saya ada di tanah perantauan ini ya. Ketika Jakarta, kebanyakan memang saya tinggal di pastori dari awal saya masuk di SDT Bakti Jakarta, di Bintaro bersama Pendeta Daniel Muksin, kalau Bapak Ibu Saudara kenal. Jadi ini adalah keluarga kedua gitu ya. Jadi banyak belajar juga dari keluarga ini. Dan kalau kita kembali kepada firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengasihi, bagaimana kita bisa merangkul jemaat, kita bisa melihat bahwa Paulus yang bukan siapa-siapanya mereka, yang jauh sebenarnya, ingin supaya dirinya, Paulus ini dekat dengan jemaat. Tapi hubungan antar jemaat tadi ternyata tidak berjalan dengan baik. Mereka yang berdosa ya terus-terusan dicecar gitu ya. Kamu dosa, kamu salah, kamu enggak pantas untuk ambil bagian dalam pelayanan. Udah. Oleh karena itulah di 2 Korintus ini Paulus menuliskan, sekarang terimalah dia, tolong, supaya jangan dia binasa. Saling membangunlah kamu gitu ya. Jadi bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menerima bagian tubuh Kristus yang lain. Karena kembali lagi poin awal tadi, yaitu kita sebagai gereja ini bukan berkompetisi, bukan saling mengunggulkan, tapi bekerja sama. Saling bergandengan tangan, sama seperti saya sangat terkesan ketika tadi di awal dikatakan bahwa gereja ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan jemaat atau juga bersama dengan lingkungan sekitar. Bahkan security itu ketika ada persekutuan apa, diajak makan bersama gitu ya, wah kebersamaannya sangat kuat gitu ya. Dan itu menjadi jembatan bagi kita gereja untuk terus menyebarkan cinta kasih Tuhan, mengabarkan Injil kepada mereka. Saya sangat terkesan dengan gereja ini yang sangat kuat sekali dalam kerinduan untuk menyebarkan cinta kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar, bahkan juga hubungan yang begitu luar biasa. Jadi mari saya mengajak kita sekalian rendahkan diri kita, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan minta supaya ketika ada orang yang mungkin harus kita ampuni ya sekarang saatnya. Jangan tunggu-tunggu lagi besok ya. Karena kalau kita tunggu-tunggu biasanya nantilah besok aja. Besoklah kalau sudah ibadah offline, ketemu langsung di gereja, setidaknya bisa ketemu dan juga salaman dulu. Apalagi kalau sekarang udah zamannya canggih gitu ya, bisa pakai telepon via WhatsApp atau bahkan juga Zoom, lakukanlah itu secepatnya. Jangan tunda-tunda lagi. Karena firman Tuhan jelas, melalui Paulus ini kita harus merangkul orang-orang yang Tuhan tempatkan di antara kita sekalian. Jangan sampai orang-orang yang ada sekitar kita itu justru melarikan diri dan mengatakan gereja tidak baik,
tidak ada kasih di dalamnya. Oleh karena itu disiplin harus diterapkan, tapi kasih juga harus semakin ditumbuhkan di dalamnya. Dan yang terakhir Bapak Saudara, di ayat yang ke-11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, kembali, ketika kita memberikan celah bagi iblis, wah nantilah saya mengampuni orang ini. Biarlah itu urusannya Pak Pendeta dan juga panitia perancang yang akan merangkul dia dalam persekutuan lagi. Biarkan saja nanti ketua sekolah minggunya yang akan bawa dia. Nah, ketika kita memberikan celah seperti itu, memberikan kesempatan, ya itu artinya secara tidak langsung, mohon maaf, kita dipakai oleh iblis. Karena iblis itu selalu punya peluang Bapak Saudara. Kalau kita perhatikan di Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-7, ketika Kain akan melakukan pembunuhan kepada adiknya, Tuhan sudah menegurnya. Ya. Di Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dari awal, Tuhan sudah menegur kepada Kain ini, supaya kamu harus berkuasa atas keinginanmu itu, atas dosa itu. Kalau tidak berkuasa, berarti dosa yang menguasai kamu, dan akhirnya timbullah pembunuhan itu. Dan di Perjanjian Baru juga sebenarnya mengajarkan hal yang sama. Ketika firman Tuhan menegur bahwa ya iblis itu sama seperti singa yang mau-mau dan juga siap menerkam kita gitu ya. Kalau kita salah ambil keputusan saja, ya sudah kita akan diterkamnya dan kita akan dipakai oleh dia. Ketika kita tidak taat oleh firman Tuhan, artinya kita mengizinkan iblis itu untuk memakai kita. Kalau kita tidak mau taat akan firman Tuhan, saya tidak mau mengatakan bahwa otomatis ya, bukan berarti ketika kita tidak taat kepada firman Tuhan, kita otomatis dipakai oleh setan, oleh iblis itu ya. Saya tidak mau seperti itu, karena saya yakin bahwa kita memiliki hati yang sangat kuat untuk mau mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bahkan juga dalam persekutuan ini. Jadi mari kita terus berorientasi kepada firman Tuhan. Mari kita terus berorientasi kepada sukacita yang harus kita timbulkan dalam persekutuan itu. Jangan untuk mementingkan diri kita sendiri. Karena dalam gereja itu kita datang dengan berbagai latar belakang ya. Mungkin datang dengan kesedihan, mungkin ketika di gereja kita butuh penghiburan. Ketika di gereja butuh suatu hal yang menguatkan. Dan inilah sekarang saatnya. Kita harus saling menguatkan, kita harus saling mengampuni, kita harus saling merangkul sebagai satu pribadi yang mau bertumbuh serupa dengan Kristus. Ya. Karena Kristus mau mengasihi kita, bagaimana kita tidak mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya sangat senang karena pagi hari ini tadi sebelum ibadah, saya mengikuti sekolah minggu dan temanya itu luar biasa Bapak Saudara ya. Jadi Tuhanku penuh kasih dan setia. Jadi klop sekali, jadi sama sekali, dan juga penerapannya adalah kita harus memiliki kasih yang penuh sama seperti Tuhan mengasihi kita. Dan juga kesetiaan yang penuh kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kita harus memberikan kasih sepenuhnya, bukan hanya kasih yang setengah-setengah, bukan hanya say hi, halo, selamat hari Minggu, cukup gitu ya. Tapi kita harus memberikan perhatian yang penuh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau dalam konteks ini sebenarnya Paulus mengatakan supaya di antara jemaat itu monggo mbok yo guyub gitu ya. Semua saling bergandengan tangan, semua saling membangun, semua saling bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bagian kesimpulannya, kita harus merendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan, supaya ketika saat ini ada pergumulan atau juga saat ini sedang ada hal yang harus kita lakukan terhadap orang yang mungkin berbuat salah kepada kita, atau mungkin kita juga yang berbuat salah kepada dia, sekarang saatnya kita harus menerima kembali, kita harus mengampuni dia. Karena saya tertarik dengan kutipan dari Rick Warren, ini adalah pendeta yang luar biasa. Jadi dalam bukunya The Purpose Driven Life, dia mengatakan bahwa Tuhan memanggil kita untuk memulihkan satu sama lain. Jadi itu adalah fungsi dari gereja ya. Jadi gereja harus memulihkan satu sama lain. Mungkin ada pergumulan yang harus diselesaikan ya. Itulah saatnya
Kita harus satu sama lain saling memulihkan, saling mendukung, saling mengasihi, dan juga sama seperti Paulus yang sudah mencucurkan air mata tadi, seperti apa tindakan kasih kita kepada orang-orang yang di sekitar kita. Secara khusus jemaat gitu ya. Jadi demikianlah firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita terus menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kita mohon kuasa dari Tuhan untuk bisa memberikan hati kita, hati yang lebih teguh untuk menerima orang-orang di sekitar kita, bahkan juga secara khusus untuk jemaat yang ada di sekeliling kita. Untuk selanjutnya saya silakan kepada Pak Pendeta. Terima kasih firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua, supaya kita saling membangun, supaya apa saudara? Supaya iblis tidak mengambil keuntungan dari segala sesuatu, khususnya dari setiap kesalahan, di mana kita tidak mau segera mengampuni, kita tidak mau segera menyelesaikannya, tapi kita menahan, dan dari situlah iblis akan mencari keuntungan dari semuanya itu, untuk memecah belah kita semua. Terima kasih untuk Mas Andika yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang nanti Tuhan siapkan bagi Mas Andika. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita akan memuji pujian undangan. Pujian ini akan membawa satu pujian doa, satukan, jadikan kami satu. Ini satu pujian yang luar biasa, saudara, untuk kita menjadi satu, karena di situ ada kerinduan Tuhan. Silakan Mas Brian. Saudara, biarlah kita menjadi satu, karena itu adalah kerinduan Tuhan. Mari kita akan menutup doa ibadah kita dengan doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mendapatkan banyak hal melalui firman yang disampaikan melalui saudara Andika. Kami bersyukur firman itu memotivasi kami untuk kami hidup saling membangun. Karena itulah kerinduan Tuhan, supaya iblis tidak mendapat keuntungan
dari segala sesuatu yang ada dalam diri kami. Karena iblis selalu menginginkan kami untuk selalu tidak akur, menginginkan kami untuk selalu berselisih, menginginkan kami untuk selalu bersetegang, menginginkan kami untuk selalu iri hati dan sebagainya. Itulah yang mau iblis. Biarlah kami tahu apa maksudnya itu, supaya ada perpecahan di antara tubuh Kristus. Namun hari ini kami dapat berkat yang luar biasa. Biarlah kami memiliki kasih yang dari Kristus untuk kami selalu membangun. Terima kasih Tuhan, firman ini sangat memberkati kami dan pasti pula memberkati semua jemaat Tuhan. Berkatilah semua jemaat Tuhan supaya mereka terus hidup dalam kasih-Mu, hidup dalam penyertaan-Mu, dan hidup terus menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan melingkupi engkau. Kiranya Tuhan selalu menerangi engkau dengan kasih-Nya. Kiranya Tuhan juga memberkati engkau kemanapun engkau pergi dan pulang kembali dengan keadaan baik. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan pekerjaan yang baik. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan setiap makan minuman yang melimpah ruah. Dan Tuhan berkati juga untuk buah kandungan saudara semua. Sehingga kita semua diberkati mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Pujian bahasa cinta akan menutup ibadah kita hari ini. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Dan terima kasih untuk Saudara Andika yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan juga terima kasih kemarin Pak Pendeta juga sudah dibantu sehingga mulai kemarin dan seterusnya pastori sudah ada di ruang atas. Silakan Bapak Ibu yang ingin main ke gereja ya silakan. Pasti saya sangat senang sekali. Dan terima kasih untuk semua yang kerja bakti, semuanya yang membantu tanpa saya melihat satu persatu, semua jemaat yang guyup dan rukun. Terima kasih, Tuhan memberkati dan Tuhan membalas segala kebaikan Bapak Ibu semuanya. Dan juga secara khusus juga kami sekeluarga juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Agustin dan keluarga yang selama 8 tahun kami bisa tinggal di sana. Walaupun nanti
pasti gereja akan secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan memberkati Pak Agustin dan keluarga senantiasa. Dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati kita. Amin.